Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah adalah sumber kehidupan. Di dalam tanah ada hewan bernama cacing tanah. Mereka memakan seresah daun, buah busuk, kotoran hewan, dan jenis bahan organik yang lain. Kemudian mengubahnya menjadi benda padat bernama kompos cacing atau kascing yang sampai saat ini dianggap sebagai bahan pembenah dan penyubur tanah paling komplit. Beberapa jenis cacing hidup meliang di dalam tanah. Mereka menggali ke dalam tanah sehingga membentuk ruang-ruang antar partikel tanah yang membuat air dan oksigen itu bisa mengalir lebih lancar. Di video ini saya akan mengisahkan perjalanan hidup cacing tanah, terutama tentang peranannya sebagai pengurai bahan organik dan pembenah struktur tanah. Penjelasan akan saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu memecah dan menguraikan bahan organik, membentuk hara berkualitas tinggi, menghambat pertumbuhan organisme pengganggu tanaman, dan memperbaiki struktur tanah. Mari kita bahas satu persatu. Pakan cacing tanah itu sangat beragam. Mereka bisa makan pada bahan organik asal tumbuhan dan hewan, mikrobia, dan tanah. Sistem pencernaan cacing tanah itu sebenarnya cukup sederhana. Mari kita mulai dari mulut yang menjadi pintu masuk pakan ke dalam sistem pencernaannya. Tepat di belakang mulut adalah rongga mulut yang memiliki otot yang kuat untuk menggerakkan bagian kepala ini ke tempat dia bisa menemukan pakannya. Otot ini juga memungkinkan cacing bisa menyedot bahan pakan dan meneruskan ke faring. Di dalam faring ada kelenjar faringeal yang menghasilkan ludah yang mengandung enzim protease untuk mengubah protein menjadi asam amino, sekaligus melunakkan pakannya. Pakan tadi kemudian meneruskan perjalanan ke esofagus yang meneruskannya ke ampela. Ampela berbentuk rongga yang bagian dalamnya itu dilapisi kutikula sehingga keras. Dan struktur seperti ini dimanfaatkan sebagai mesin giling untuk melumatkan pakannya tadi. Selanjutnya pakan hasil gilingan tadi masuk ke dalam perut yang memiliki kelenjar carciferous yang menghasilkan karbonat untuk menetralkan asam humat dari humus. Pada perut ini juga ada sel-sel kelenjar yang menghasilkan enzim proteolitik untuk mencernakan protein. Bagian terakhir sistem ini adalah usus yang panjang dan berfungsi sebagai tempat untuk menyerap nutrisi. Bagian dalamnya ditumbuhi silia dan berlipat-lipat membentuk villi untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Dan akhirnya sisa pakan dalam bentuk kompos cacing itu dikeluarkan dari anus. Sistem pencernaan cacing memiliki beberapa keistimewaan yang jarang dimiliki oleh hewan yang lain. Yang pertama, cacing itu adalah jenis hewan yang bisa mencernakan senyawa yang tergolong sulit dicernakan, misalnya lignoselulosa yang ada pada jaringan tumbuhan. Senyawa yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin ini sangat melimpah di muka bumi, tergolong susah diuraikan dan berpotensi menjadi masalah lingkungan. Beberapa jenis cacing tanah, salah satunya Eisenia fetida ini memiliki enzim silanase yang dihasilkan oleh bakteri Actinobacteria, Proteobacteria, dan Firmicutes yang menghuni ususnya. Enzim ini digunakan untuk menguraikan senyawa silan, salah satu dari senyawa hemiselulosa. Yang kedua, selain memproses pakan secara mekanik dan enzimatik, sistem pencernaan cacing tanah juga melibatkan mikrobia. Para ahli menunjukkan bahwa sebagian besar dari mikrobia tersebut dibutuhkan oleh cacing sebagai pakan sekaligus membantu pencernaan. Cacing ini tumbuh lebih baik ketika makan pada bakteri dan jamur Acinetobacter, Trichoderma, dan Mucor. Hasil paling penting dari aktivitas makan cacing tanah itu adalah terbentuknya kompos cacing yang sudah terbukti mampu meningkatkan kesehatan tanah dan tumbuhan. Analisis kimia membuktikan bahwa kompos cacing ini mengandung nitrogen, kalium, fosfat, dan kalsium yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan unsur serupa pada topsoil atau lapisan tanah paling atas. Di samping kandungan unsur hara mikro semacam zinc, magnesium, dan besi yang juga cukup banyak. Kompos cacing juga dikenal sebagai penyedia hara makro dan mikro yang mudah tersedia bagi tumbuhan, namun tidak mudah habis. Nah, sifat kompos ini berbeda dengan pupuk sintetik yang biasanya itu segera tersedia bagi tanaman, tetapi juga cepat habis. Kotoran cacing ini juga mengandung mikrobia penyubur tanah, misalnya mikrobia pengikat nitrogen dan pelarut fosfat, jamur selulolitik, dan jamur mikoriza.
Kompos cacing ternyata juga mengandung bermacam-macam enzim seperti amilase, lipase, selulase, dan kitinase yang dapat menguraikan bahan organik di tanah, sehingga menjadi bahan yang siap digunakan oleh tumbuhan. Fakta yang lain juga menunjukkan bahwa kompos ini mengandung bakteri yang menghasilkan hormon pertumbuhan semacam auksin, asam giberelin, dan sitokinin yang juga mendorong akar tumbuhan itu bisa menyerap hara lebih banyak. Misalnya Azospirillum brasiliensis menghasilkan auksin yang dapat memperbaiki pertumbuhan tumbuhan golongan padi-padian. Contoh lain adalah bakteri Arthrobacter dan Bacillus yang menghasilkan sitokinin yang bisa meningkatkan daya berkecambah benih. Ada sebuah fakta yang menarik. Ternyata cacing tanah dan cacing itu bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisme perusak tanaman, terutama patogen dan hama. Mari kita lihat beberapa fakta berikut ini. Kompos yang berasal dari beragam bahan termasuk limbah rumah tangga, kotoran ternak, limbah industri, dan sisa jaringan tumbuhan bisa menekan infeksi patogen, terutama yang menyerang akar. Kompos cacing mengandung mikrobia misalnya Trichoderma yang menjadi mikrobia antagonis Rhizoctonia, salah satu patogen penting pada tanaman. Artinya cacing tanah bisa meningkatkan potensi mikrobia ini untuk menekan pertumbuhan mikrobia yang merugikan tanaman. Lalu apakah peningkatan ketahanan tanaman ini juga berpengaruh pada hama? Hasil-hasil penelitian menjelaskan bahwa kompos cacing itu memicu pembentukan senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan, misalnya fenol yang tidak disukai oleh serangga pemakan tumbuhan. Hal ini terbukti ketika kompos cacing ditambahkan pada tanaman mawar, maka populasi kutu aphid mawar itu akan menurun drastis. Hal yang sama juga terjadi ketika populasi kutu kubis menurun populasinya setelah kubis diberi kompos cacing. Jadi intinya kompos cacing itu membuat tanaman menjadi lebih tahan sehingga tidak menarik lagi bagi hama yang mestinya itu juga akan menurunkan populasinya. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan menjelaskan dulu cara hidup cacing karena berkaitan dengan kemampuan mereka memperbaiki struktur tanah. Ada 3 golongan cacing menurut cara makan, cara menggali, dan bertempat tinggal di tanah. Cacing epigeic adalah kelompok cacing yang lebih banyak hidup di permukaan tanah dan makan pada sersah dan bahan organik yang ada di permukaan tanah. Misalnya cacing merah Eisenia foetida yang populer dimanfaatkan untuk vermicomposting karena kemampuan penguraiannya sangat baik. Cacing ini jarang menggali dan meliang di dalam tanah sehingga pengaruhnya pada struktur tanah itu relatif kecil. Meskipun spesies cacing epigeic yang lain, Lumbricus rubellus, itu bisa menggali hingga kedalaman 20 cm jika kondisi di permukaan tanah itu tidak menguntungkan. Kelompok kedua adalah cacing anesik yang makan sisa bahan organik di permukaan tanah dan membuat lubang semi-permanen vertikal dan terbuka ke permukaan tanah. Cacing Lumbricus terrestris adalah contoh cacing anesik yang dikenal karena aktivitas menggali dan menghasilkan kompos di dalam lubang galiannya. Kemudian kelompok ketiga itu adalah cacing endogeic yang membuat lubang-lubang di dalam tanah secara horizontal. Cacing ini dikenal sebagai pemakan tanah dan penggali tanah yang cukup agresif. Contohnya adalah Pontoscolec corotrutus yang banyak ditemukan di Sumatera terutama pada lahan kelapa sawit. Tidak seperti cacing epigeic yang lebih dikenal sebagai pengurai bahan organik di permukaan tanah. Cacing anesik dan endogeic itu dikenal sebagai pengelola struktur tanah karena perilakunya menggali tanah. Pengaruh cacing tanah pada kondisi fisik sebenarnya sudah lama diketahui. Logika yang dibangun itu sebenarnya cukup sederhana. Gerakan cacing tanah di dalam tanah dengan cara mendorong dan menyingkirkan, juga dengan memakan tanah dan mengeluarkan kotoran, menjadikan butiran tanah itu membentuk gumpalan yang saling melekat dengan gumpalan yang lain, sehingga lebih stabil. Selain itu, lorong-lorong yang terbentuk akibat gerakan meliang ini itu membuat aliran air dan udara juga menjadi lebih lancar. Kondisi fisik tersebut membuat akar tumbuhan lebih mudah menyerap air, udara, dan hara dari dalam tanah. Dari bahasan tadi kita akhirnya paham bahwa keberadaan cacing tanah di sebuah habitat atau lahan pertanian adalah sebuah keharusan. Kemampuan mereka menyediakan hara yang berkualitas super, memperbaiki struktur tanah,
meningkatkan pertumbuhan tanaman dan menghambat pertumbuhan organisme yang merugikan tanaman, itu adalah karya hebat mereka. Artinya pemanfaatan cacing tanah ini bisa menggantikan pestisida dan pupuk kimia sintetik, yang berarti juga menurunkan ongkos produksi dan risiko kerusakan lingkungan. Makanya kita mesti memberikan dukungan pada insinyur hebat ini agar karya mereka itu bisa kita nikmati bersama dalam bentuk ekosistem yang sehat. Akhirnya terima kasih atas perhatian Anda dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.